Manchester United. Kantongi Garnacho, Kakang Rudianto, dan Malik Rizaldi dapat pujian dari media Amerika ESPN. Ketika nama besar Manchester United menginjakan kaki di Asia Tenggara, banyak yang berpikir ini hanya akan jadi panggung eksibisi biasa. Laga persahabatan, penuh senyum, saling tukar jersey, dan sesekali aksi-aksi menghibur. Namun yang terjadi di lapangan justru jauh dari ekspektasi itu. Karena malam itu, bintang-bintang dari ASEAN tak hanya datang untuk menyapa, mereka datang untuk menantang. Gol Maung Maung Luin di menit 71 menjadi cambuk kebanggaan. Satu-satunya gol yang tercipta malam itu. Tapi bukan hanya pencetak gol yang jadi cerita. Karena dua nama dari Indonesia, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi, mencuri perhatian meski hanya bermain beberapa menit. Penampilan mereka singkat tapi syarat makna. Meninggalkan kesan yang dalam, tidak hanya di mata penonton tapi juga di mata dunia. Dua pemain muda asal Indonesia yang bermain bukan sebagai pelengkap, tapi sebagai bukti bahwa sepak bola tanah air tidak pernah kehabisan harapan. Dan inilah cerita lengkapnya. Tentang bagaimana ASEAN All Stars menaklukkan Manchester United dengan skor tipis 1-0. Sebuah malam yang tak terlupakan ketika Asia Tenggara bersatu dan dua nama dari Indonesia bersinar terang. Menit ke-68, pelatih ASEAN All Stars melirik ke bangku cadangan. Ia memanggil satu nama, Kakang Rudianto, bek muda dari Persib Bandung, baru 21 tahun, wajahnya masih terlihat seperti mahasiswa baru. Tapi malam itu ia memikul tanggung jawab besar, menjaga sisi pertahanan dari serangan salah satu klub terbesar di dunia. Pengalamannya mungkin belum seberapa, tapi malam itu ia diberi kepercayaan besar, menjaga sisi pertahanan dari serangan pemain-pemain kelas dunia. Dan di sisi kiri serangan Manchester United berdiri satu nama yang tak asing, Alejandro Garnacho, bintang muda yang sedang naik daun, tajam, cepat, dan penuh trik. Tapi malam itu Garnacho seperti kehilangan taring. Karena Kakang berhasil mengantonginya. Dalam beberapa momen kunci, Kakang membaca pergerakan Garnacho dengan sempurna. Ia tak terpancing gocekan. Ia tahu kapan harus turun badan, kapan harus mendekat, kapan harus mengganggu tanpa melanggar. Dan perlahan, tapi pasti, pemain yang biasanya jadi ancaman itu justru terisolasi. Hal ini tak luput dari sorotan media internasional. ESPN, media olahraga ternama asal Amerika Serikat, menulis sorotan khusus untuk Kakang. Kakang dimasukkan pada menit ke-68. Meskipun ia merupakan salah satu pemain yang kurang berpengalaman di lapangan, hal itu tidak terlalu terlihat ketika ia memberikan perlindungan yang baik untuk gawang All Stars. Bukan hanya itu, ESPN juga secara eksplisit menyebut duel Kakang melawan Garnacho sebagai salah satu duel menarik namun mengejutkan. Karena sang bintang dari Manchester United tampak kesulitan menembus pertahanan bek muda asal Indonesia itu. Nilai 6 dari 10 diberikan ESPN kepada Kakang, dan itu bukan angka sembarangan. Di laga selevel ini dengan tekanan besar dan lawan berkelas, nilai itu menjadi simbol pengakuan, sebuah sinyal kuat bahwa Indonesia punya bek masa depan yang siap naik kelas. Dan ceritanya belum selesai, menit ke-82, satu nama lagi dari Indonesia dipanggil masuk, Malik Rizaldi, pemain sayap cepat dari Madura United. Tapi kali ini ia diminta bermain sedikit ke belakang, bukan di posisi idealnya. Namun Malik tak peduli soal posisi. Ia tahu, kesempatan seperti ini tak datang dua kali. Baru beberapa detik menginjak rumput, Malik langsung menggebrak. Ia melakukan pressing berani, menyerang lini pertahanan MU dan memaksa mereka kehilangan bola.
Malik menunjukkan energi, keberanian, dan ketegasan meski hanya bermain beberapa menit. Dan ketika ia melakukan sprint tajam ke depan, salah satu pemain MU sampai harus menarik bajunya untuk menghentikannya. Sebuah pelanggaran jelas, dan itu menjadi satu-satunya kartu kuning yang dikeluarkan oleh wasit sepanjang pertandingan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Malik Rizaldi tidak hanya tampil apik, ia memberi dampak. Ia meninggalkan jejak. Saat wasit meniup peluit panjang, skor tetap bertahan 1-0 untuk ASEAN All Stars. Para pemain merayakan kemenangan kecil yang terasa sangat besar. Di sisi lain lapangan, para pemain Manchester United menundukkan kepala berjalan pelan kembali ke ruang ganti. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada selebrasi, hanya keheningan yang berbicara. Bagi ASEAN, ini adalah malam sejarah. Malam ketika mereka menunjukkan bahwa Asia Tenggara bukan lagi wilayah sepak bola yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka bermain sebagai tim, sebagai satu identitas regional, dan mereka menang melawan nama besar yang dulu ditakuti di seluruh dunia. Namun, bagi Manchester United, ini bukan sekedar kekalahan. Ini adalah simbol keterpurukan yang semakin nyata. Klub yang dulu dipenuhi legenda seperti Ryan Giggs, Paul Scholes, dan Wayne Rooney kini tampak kehilangan arah. Klub yang dulunya menakutkan di malam-malam Liga Champions, kini bahkan sulit menemukan bentuk permainan. Di musim ini, kenyataan pahit kembali hadir. Manchester United hanya mampu finish di posisi ke-15 klasemen Liga Inggris. Posisi yang jauh dari marwah klub besar. Bukan hanya sebuah kegagalan, ini adalah titik krisis. Dan seakan belum cukup, belum lama ini mereka juga menelan kekalahan pahit di laga final. Bermain di partai puncak Liga Eropa, Manchester United harus mengakui keunggulan Tottenham Hotspur. Bukan Barcelona, bukan Bayern, bukan Madrid, tapi Tottenham. Sebuah kekalahan yang makin menyayat bagi klub sebesar United. Kini, kekalahan dari ASEAN All Stars semakin menegaskan satu hal. Manchester United sudah kehilangan magisnya. Dulu mereka ditakuti, sekarang mereka mulai dikasihani. Dan ironisnya, justru di tengah kejatuhan Manchester United, ada sinar kecil dari Asia Tenggara, bahkan dari Indonesia. Pemain-pemain muda yang dulu mungkin hanya bermimpi menonton MU di TV, kini berdiri di lapangan, bertarung melawan mereka dan menang. Malam itu bukan hanya tentang skor, itu adalah malam tentang perubahan arah. Ketika Asia Tenggara naik, dan sang raksasa Eropa justru tenggelam dalam bayang-bayang masa lalunya sendiri. Mungkin inilah awal dari narasi baru sepak bola dunia, dan siapa tahu Indonesia bisa menjadi salah satu tokoh utamanya. Kalau kamu bangga dengan penampilan pemain Indonesia di level internasional, jangan lupa untuk tinggalkan like di video ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kamu apakah Kakang dan Malik layak dapat kesempatan di timnas senior? Dan pastikan kamu sudah subscribe, karena kami akan terus menyajikan kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola, khususnya yang berkaitan dengan Indonesia dan Asia Tenggara. Sampai jumpa di video selanjutnya.